Kalian sudah melihatnya kan? Kasus bully di kalangan remaja semakin terdengar. Kasus tersebut merupakan salah satu kejadian yang terjadi di sebuah sekolah di Serpong, di mana korbannya masih berusia 17 tahun. Bayangkan, seorang remaja usia 17 tahun dirundung oleh teman-temannya. Kira-kira apa yang dia rasakan? Apa ya yang dia pikirkan? Bagaimana kondisi mentalnya? Sayangnya, ini bukan satu-satunya. Kasus serupa juga terjadi di Purworejo. Kali ini korbannya adalah seorang siswi SMP. Korban yang lebih muda dari korban sebelumnya. Benar-benar miris. Bully bukan hanya soal tindakan kasar. Banyak komentar negatif di media sosial juga termasuk bentuk bully, yang dikenal dengan cyberbullying. Menurut data UNICEF, 45% remaja di Indonesia sudah mengalaminya loh. Bahkan, antara Agustus hingga September 2024, angka kasus bully di Indonesia meningkat drastis dari 16 menjadi 36 kasus. Miris ya, melihat kondisi remaja kita sekarang. Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa bullying bisa terjadi? Apa itu bullying sebenarnya? Dan kenapa kasusnya terus meningkat? Kalau terus begini, apa yang akan terjadi sama generasi muda kita di masa depan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yuk kita masuk ke board ajaib ini. Bully itu adalah tindakan yang dilakukan saat seseorang sengaja menyakiti atau mengganggu orang lain berulang kali, hingga membuat mereka merasa sedih atau takut. Dalam penelitian berjudul Cara Mengatasi Bullying di Kalangan Remaja, dari 30 orang yang terdiri dari remaja yang pernah dan belum pernah dibully. Ternyata, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa pernah mengalami bullying loh. Ih, serem banget ya. Teman-teman semua, tahu gak kalau bullying itu banyak bentuknya loh. Terus, apa aja dong yang jadi bentuk bullying itu? Yuk kita masuk lagi ke board ajaib ini. Yang pertama, ada bullying verbal, yaitu menggunakan kata-kata yang kasar untuk menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, ada bullying non-verbal, yaitu tindakan menyakiti seseorang dengan tindakan fisik. Yang ketiga, ada bullying relasional, yaitu bullying yang tidak tepat secara langsung tapi berakibat fatal, seperti memfitnah orang lain. Dan yang terakhir, ada cyberbullying, yaitu bullying yang terjadi di internet, seperti mengirimkan pesan jahat kepada orang lain. Nah, itu tadi beberapa bentuk bullying yang sering terjadi. Ternyata, bullying bisa terjadi dengan berbagai cara ya, mulai dari kata-kata kasar, kekerasan fisik, sampai lewat internet. Kira-kira kenapa sih orang-orang bisa melakukan bullying? Yuk kita lihat lebih dekat penyebabnya. Apa sih penyebab bully itu? Pertama, mari kita bahas yuk dari sisi korban bully itu sendiri. Kenapa sih mereka bisa dibully? Penyebab yang paling banyak ditemukan yaitu karena korban memiliki kekurangan dalam aspek fisik dan juga psikologis. Misalnya nih, seseorang yang memiliki kekurangan fisik seperti berat badan berlebih, cacat fisik, atau penampilan yang dianggap berbeda, seringkali dikucilkan oleh teman-teman sebayanya. Kekurangan ini dapat membuat mereka menjadi target empuk bagi pelaku bullying loh. Mereka mencari kelemahan untuk dimanfaatkan. Beberapa individu mungkin tidak memiliki keterampilan atau kepercayaan diri untuk membela diri ketika mengalami intimidasi. Mereka mungkin merasa takut atau tidak tahu bagaimana cara merespons bullying. Ketidakmampuan ini membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku agresif dari orang lain, karena mereka tidak dapat melawan atau meminta bantuan. Keadaan ini menjadikan mereka sasaran empuk bagi pelaku bullying yang mencari orang-orang yang terlihat lemah dan tidak mampu membela diri. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab bully dari sisi pelaku.
Stres dan trauma dapat menjadi penyebab mereka melakukan bully terhadap orang lain. Selanjutnya, perilaku kekerasan di sekitar. Anak-anak mudah meniru perilaku kekerasan yang mereka lihat di sekitar, ataupun dari film yang mereka tonton, bahkan game yang mereka mainkan. Kemudian, pernah menjadi korban bullying di masa lalu, yang dapat memicu seseorang untuk menjadi pelaku bullying saat ini. Karena dendam yang dirasakan, kemudian ia lampiaskan kepada orang lain. Kehidupan di rumah yang sulit. Pelaku bullying sering mengalami kehidupan rumah tangga yang sulit, seperti kesibukan orang tua, kurangnya kasih sayang, kurangnya waktu bersama, perasaan tertekan, hingga diabaikan. Dan yang terakhir, pelaku ingin menjadi populer. Seringkali di sekolah terjadi kesenjangan sosial yang menyebabkan seorang anak ingin terlihat lebih populer daripada siswa lainnya. Kalian tahu gak sih, bullying dapat menyebabkan masalah mental, kayak depresi dan gangguan kecemasan. Korban juga dapat mengalami gangguan sosial emosional loh, kayak murung, pendiam, dan emosi tidak terkontrol. Terus, bullying juga bisa menyebabkan korban merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya, sehingga menghindari kegiatan sosial yang biasanya mereka jalani. Bahkan yang paling parah, bisa menyebabkan korban melakukan bunuh diri. Nih, aku kasih contoh. Arya adalah seorang siswa yang menjadi korban bullying. Ia terlihat murung dan menghindari kegiatan sosial yang biasa ia lakukan. Teman-temannya mengabaikannya. Arya terlihat sedang murung dan menangis di kamarnya karena ia mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Nah, begitulah kira-kira dampak bullying untuk korban. Sangat menyedihkan ya. Maka dari itu, stop bullying. Selanjutnya, aku bakalan ngasih tahu dampak bullying untuk pelaku. Sibyon merupakan seorang siswa yang sering membuli Arya. Ia terlihat sedang memegang botol minuman keras dan terdapat obat-obatan terlarang di atas mejanya. Lalu, Sibyon juga terlihat sedang marah dan emosional ketika berada di rumahnya. Sangat mengerikan ya. Bagaimana pelaku bullying begitu emosional saat berada di rumah, bahkan meminum minuman keras, dan juga berisiko mengonsumsi obat-obatan terlarang. Bukan hanya korban dan pelaku loh yang terkena dampaknya, saksi juga bisa merasakan dampak dari bullying. Sebagai contoh, Justin adalah seorang siswa yang menyaksikan perilaku bullying di sekolah. Ia melihat dengan jelas bagaimana bullying itu terjadi dan merasa ketakutan. Justin merasa terancam dan mengalami tekanan psikologis karena dia tahu apabila dia melaporkan kejadian tersebut, maka dirinya lah yang berpotensi menjadi korban selanjutnya. Bagaimana? Bahkan, saksi juga dapat merasakan dampak dari bullying. Gak hanya itu, bullying juga bisa menyebabkan masalah kesehatan, seperti turunnya fungsi kekebalan tubuh, sakit kepala, dan mengalami gangguan pencernaan. Ternyata, bullying merupakan hal yang menyeramkan ya. Bayangkan, jika hal ini terus terjadi, lalu apa yang akan dialami oleh generasi muda di masa depan? Bayangkan betapa hancurnya moral remaja Indonesia. Bully gak bisa dibiarkan begitu saja. Ini harus ditangani dengan tegas dan dicegah sebelum terjadi. Salah satu cara mencegah bullying di sekolah adalah dengan memberikan edukasi. Edukasi ini penting, gak cuma buat siswa, tapi juga guru, supaya semua bisa mengenali dan mencegah bullying sebelum terlambat. Program edukasi ini bisa beragam, mulai dari berbagi cerita, meningkatkan kepercayaan diri, sampai pembelaan diri. Selain itu, sosialisasi peraturan dan undang-undang juga bisa membantu. Apakah kalian tahu, di Indonesia terdapat 2 peraturan perundang-undangan mengenai tindakan bullying, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kalau bullying sudah terlanjur terjadi, tentu harus ada solusi yang tepat untuk menanganinya. Salah satunya adalah menyediakan rehabilitasi mental untuk korban, supaya mereka nggak jatuh ke depresi atau trauma. Lalu tindakan seperti apa yang dapat dilakukan supaya pelaku tidak mengulangi tindakan bullyingnya? Nah, untuk menangani hal itu, penegakan hukum dapat dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelaku. Lalu, bagaimana jika korban takut melapor dan takut melakukan rehabilitasi mental? Solusinya adalah sekolah bisa membentuk badan atau komunitas khusus yang menangani pencegahan dan penanganan bullying. Dengan solusi-solusi ini, kita berharap kasus bullying di Indonesia bisa berkurang dan moral remaja kita bisa diperbaiki, sehingga bullying bisa benar-benar hilang. Teman-teman juga tidak boleh melakukan tindakan bullying ya. Terima kasih telah menonton. Aku harap animasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa.